Tahun. Tahun. Berapa tahun nih kira-kira nih? Kalau nggak ada lembur itu 2 tahun balik lah. Nah, 2 tahun balik. Saya punya pertanyaan. Pun sampan interviewnya itu langsung nyari job ekskavator. Iya. Langsung dapat waktu itu, Bos. 19 hari dapat sebulan setengah terbang. Serius ini, Bos? Serius. Luar biasa, malah lebih. 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam duluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada kendala apapun. Masih kembali di Trans B7, berbagi cerita, berbagi sharing, berbagi pengalaman, ataupun mungkin keluh kesah sejauh ini yang kami rasakan. Di kesempatan hari ini, alhamdulillah ketemu salah satu, nek diomong iki dulur lanang, nek diomong iki lurai ngendi bos iki bos? Oh, di SPCG. Di Taiwannya? Changhua, daerah mana teman? Tianzong. Oh. Terus dengan Mas Sopo iki orang tak kenalan dulu nih tadi nih. Mas Dika asli Lampung Tengah ya Mas. Lampung Tengah Mas. SP1 dan di Taiwan di daerah Changhua. Sudah berapa tahun ini sama ngomong-ngomong? 4 tahun jalan. 4 tahun jalan ini. Terus rencana kapan mau pulang Indonesia atau nanti dulu? Nanti dulu. Masih di sini nyari dolar dulu lah ya intinya ya. Terus gimana Mas? Mungkin sedikit membantu Pak teman-teman sebelum saya lebih panjang lebar menanyakan Saman kerja di mana. Setidaknya pastinya kan sekarang ini informasi-informasi yang ada di Taiwan sekarang kan banyak nih pabrik yang tidak ada lembur. Betul enggak? Betul. Nah, Saman setidaknya punya sedikit nih pembekalan buat teman-teman yang dari Lampung mungkin, betul enggak? Betul. Yang pengen berangkat ke Taiwan, kalau menurut Saman saran dari Saman bagaimana? Monggo. Kalau milih sponsor itu lebih hati-hati ya. Soalnya banyak janji manisnya. Ya, kalau kita ngikutin sponsor memang ya. Terus terlalu menye-menye lah, yang lemburannya gini-gini loh. Belum tahu realitanya yang asli di sini. Nah. Terus sesuai faktanya aja. Kalau mau nyari pabrik itu langsung ke PT. Lebih jelas malah. Langsung ke PT. Tapi saya punya pertanyaan, Bos. Ya kalau mungkin di usia seperti sampean, seperti Mas Tran untuk ke PT itu sudah tidak punya rasa takut lagi gitu. Ya. Betul enggak? Betul. Tapi kalau mungkin untuk pemula yang baru umur 20, 21, 22, apakah dia itu yang menjadi pertanyaan seperti yang baru-baru. Gimana kalau menurut sampean? Kalau calling visa lebih enak itu malah. Iya, sebetulnya memang lebih enak calling visa, jadi sudah tinggal menyarankan untuk ke PT mana. Terus? Tapi kalau lewat sponsor nyari yang pasti aja, yang jelas. Jangan cuma yang katanya. Kalau katanya sampai sini nanti pasti katanya. Karena tidak tahu jelasnya di sini pabriknya seperti apa gitu. Makanya tadi sama di awal juga udah nyuplek kalau bisa calling visa. Karena apa? Dengan calling visa setidaknya di sini sudah mengetahui pabriknya itu bagus atau tidaknya, sudah ketahuan kan seperti itu. Nah, terus sedikit lagi Mas. Mungkin dengan nominal angka sekarang kalau bisa dikatakan, mungkin kalau dari Lampung pasti nih di angen-angen saya itu di antara nominal 70 jutaan untuk biaya. Betul enggak? Oh, sekarang betul. Kan betul. Ya. Nah, dari Lampung 70 juta itu masih ada potongan loh ya, 6 bulan. 6 bulan. Mungkin sama juga punya angen-angen. Kalau mungkin sekarang berangkat karena 70 masih ada potongan 6 bulan. Berarti kalau bisa dihitung itu hampir mendekati angka 90 juta. Enak buat ke Taiwan sekarang atau mungkin untuk usaha dulu di Lampung, Mas? Kalau prinsip saya boleh ke sini. Per bulan pasti. Pasti, walaupun masih ada lah kalau per bulan. Kalau kita ngirit sudah betul lah. Seandainya Mas, meski nekat berangkat dengan nominal biaya sampai 90 juta ini umpama Mas ya. Sampai sini pabriknya enggak ada lembur. Tergantung kita ya. Kalau mau takongan banyak loh. Ya, kita tidak menyarankan Mas, karena takongan itu kan ada di luar, di luar agenda lah ya. Takutnya ya kita nyari yang hal-hal yang positif saja lah Mas. Ini realnya saja
ketika nyampe sini pabrik itu kebetulan pas nggak ada lembur. Nah, untuk mengembalikan biaya ini, Saman pasti kan punya saran, punya hitungan pribadi. Nah, untuk balik modal perlu berapa tahun atau berapa bulan, Mas? Tahun lah, Pak. Tahun. Tahun. Berapa tahun nih kira-kira nih? Kalau nggak ada lembur itu, 2 tahun balik lah. Nah, 2 tahun balik. Saya punya pertanyaan lagi kalau 2 tahun balik. Sampai ngerasa nggak dalam waktu 2 tahun bekerja sudah capek apa belum, Bos? Kalau pribadi saya belum. Oh, belum. Kalau pribadi sampean. Karena gini, pekerjaan memang semua itu sebetulnya capek. Ya. Tapi kalau sudah tahu skillnya kita, kemampuan kita, memang nggak kerasa, betul nggak? Tapi untuk pemula nih loh, Bos. Untuk seorang pemula, apalagi mungkin yang belum pernah bekerja, betul nggak? Ditambah lagi di sini ada yang namanya peleburan baja, ada yang ngelas, ada yang mungkin ya dibilang angkat junjung berat. Dalam waktu 2 tahun itu udah cukup melelahkan. Itu kalau menurut masing-masing ya, pribadi masing-masing gitu. Nah, artinya gini, Bos, di pertanyaan itu. Dalam nominal 90 juta dalam waktu 2 tahun, apa nggak ditahan dulu sambil nunggu keadaan di sini membaik, nyari pabrik yang ada lemburnya. Maksudnya seperti itu. Masuk akal nggak kira-kira? Kalau dalam jangka dekat kayaknya nggak bakal membaik di sini. Kalau saat ini berani jaminan nggak bakal membaik. Dalam jangka dekat ini belum mungkin membaik. Belum membaik lah ya. Mungkin kalau tahun depan gimana kira-kira? Tahun depan feeling saya masih sama. Masih sama. Ada nggak sedikit mungkin dari Laupan atau mungkin dari Mandore Samen saat ini memang Taiwan sedang resisi kalau bilangnya majikan. Ada memang Laupan memang seperti itu. Agak surut kerjaan. Agak surut kerjaan. Tapi alhamdulillah di pabrik sampean, Saman di pabrik atau di lapangan? Di lapangan apa, Mas? Bos. Tol, pelebaran tol. Konstruksi Saman berarti ketemunya. Iya. Oh alah, tak kira tadi Saman tuh di pabrik. Jadi saya nggak mau. Hah? Saya dulu taruh di pabrik 3 bulan, nggak mau. Berarti Saman di konstruksi. Iya. Itu dari awal pemberangkatan atau semenjak di sini, Bos? Dari awal pemberangkatan sebenarnya jobnya Eksa, tapi suruh ditaruh pabrik. Saya kalau taruh di pabrik, saya pilih dibalikin ke Indo. Enggak, maksudnya gini, maaf nih. Saman kan di konstruksi bangunan atau apa gitu maksudnya? Jalan. BUMN jalan lah. Kalau tempat kita apa ya? Jasa Marga Waskita lah. Jadi Saman megang alat berat seperti itu maksudnya. Bukan, maaf nih, bukan bangunan, bukan konstruksi kayak enggak. Jadi Saman pegang alat berat, pegang apa Mas? Ekskavator. Ya. Wah, luar biasa. Ini mungkin buat teman-teman ya. Mas Trans B7 juga baru ini nih, mungkin bisa dapat informasi ternyata ada selain pabrik, perkebunan, terus konstruksi ini malah megang alat berat. Jadi banyak Mas ini. Oh, banyak. Banyak. Ada berapa personel Mas di pabrik yang satu sama sampean ini? Indonya 4. Dan mayoritas itu bisa semua bawa. Itu memang skillnya sudah dari Indonesia? Iya. Memang jobnya di sini bawa alat berat. Oh, wah ini gini Mas. Untuk syaratnya ketika Saman masuk ke PT, syaratnya apa saja Mas? Surat izin operasional ada. Terus? Sama surat keterangan kerja dari PT ke PT. Dari PT ke PT yang selama megang ekskavator tersebut. Itu memang ditanyakan? Tanyakan. Formalitas aja di Indo. Enggak. Ya artinya untuk persyaratannya kan pasti ditanyakan nih, kamu berapa tahun megang ekskavator, setidaknya punya skill lah ya. Jadi buat teman-teman seandainya nanti punya keinginan untuk menjadi seorang ekskavator kan itu harus perlu disiapkan gitu loh Mas. Karena ya tahu sendiri namanya Taiwan kan harus ada barang bukti semuanya kan seperti itu. Harus ada BB-nya. Ya kan, seperti itu. Nah, jadi waktu dari PT pun sampai interviewnya itu langsung nyari job ekskavator. Iya. Langsung dapat waktu itu, Bos. 19 hari dapat 1,5 bulan terbang. Serius ini, Bos? Serius. Luar biasa. Malah lebih singkat ya, Bos, kalau bisa dikatakan. Iya. Terus dikit lagi nih. Untuk tesnya, apakah waktu di Indonesia ada tes atau enggak, Bos? Karena di LPK nggak ada alat berat. Oh iya, bener. Enggak. Artinya waktu di Jakarta kita tidak ada lah ya. Ada. Nah, nggak ada. Akhirnya, oke. Untuk berkas, waktu itu Saman lolos lah ya. Lolos. Biayanya waktu itu berapa, Bos? Biaya dulu 41. Masian. 41. Tahun berapa tuh waktu itu Saman? 2019 awal. Oh, waktu habis corona ya? Sebelum corona? Sebelum corona. 41 juta potongannya? Potongan 6 bulan. Potongan 6 bulan. Kali berapa? 6.200 apa ya kalau nggak salah. 6.200 berarti tetap sama intinya. Sama kayak mungkin di Trans B7 sama juga kayak di pabrik ya Bos ya berarti ya. 41 potongan 6 bulan kali 6.000.
200. 200 ya berarti sama kalau bisa dihitung-hitung untuk proses biayanya seperti itu. Nah, setelah nyampe Taiwan sama enggak mungkin dengan jobnya atau pekerjaan yang sampan? Awal kaget. Kagetnya kenapa ini ceritanya nih? Kalau di sini tuh kan nggak megang satu bidang. Kalau PMI lah, nggak mungkin megang satu bidang kan, pasti serabutan. Kalau selesai sini bantu sana, bantu pasti bener. Ya kalau awal itu pasti. Sama. Tapi gini Mas, artinya jobnya kan sampan kan ekskavator. Setidaknya kan ada ekskavator juga. Ada. Nah waktu itu langsung megang sendiri atau? Megang sendiri. Langsung megang sendiri Mas? Datang dari bandara dijemput pagi, nyampe pabrik jam 11, tidur sebentar, jam 3 langsung suruh kerja. Luar biasa. Jadi kalau bisa dikatakan ya apa ya? Ya memang skillnya sama di situ sih ya Bos ya. Jadi waktu datang pun sama udah nggak kaget lagi, nggak grogi lagi lah seperti itu.